Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya, program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, ini adalah video yang kedua dari judul seri pelajaran Belajar Percaya. Hari ini yang kita akan amati lewat judul kecilnya yang berjudul Yesus adalah Tuhan yang bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti video yang pertama saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus sengaja mengajar saudara dan saya dan para rasulnya untuk bisa belajar percaya bahwa Dia adalah Mesias anak Allah, Tuhan Sang Juru Selamat. Sengaja oleh Dia dihadirkan peristiwa-peristiwa yang menegangkan hidup kita, yang menekan kehidupan kita, bahkan yang mungkin kita saksikan sesuatu pasti mustahil buat kita sebagai umat manusia, namun buat Yesus yang adalah Tuhan, segala sesuatu yang kita pikirkan tidak mungkin terjadi, oleh Dia dibuat semuanya terjadi, oleh karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kita mau baca lebih dulu lewat Lukas pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul bacaannya, Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara, peristiwa ini terjadi di dalam hidup Petrus dan teman-teman. Diceritakan di dalam Alkitab bahwa mereka telah selesai bekerja
semalam-malaman untuk menangkap ikan dengan 2 perahu. Mereka menjala ikan semalam-malaman, namun mereka tidak menghasilkan apa-apa. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, mereka, para nelayan, para rasul ini tadi, sedang membasuh jalannya, sedang mencuci jalannya, sedang merapikan jalannya kembali, seusai mereka bekerja seharian penuh. Nah, saudara, selesai Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus. Dan dia berkata, "Simon, ayo bertolaklah ke tempat yang agak dalam, tebarkanlah jalamu supaya engkau dapat menangkap ikan." Nah, saudara, sesuatu permintaan yang mengagetkan Petrus. Kenapa? Karena Petrus dan teman-teman sudah semalam-malaman menebarkan jalannya, dan dia keliling di danau tersebut dengan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sekarang Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya, yang sangat dia hormati, meminta kembali, "Petrus, tebarkanlah jalamu." Saudara, kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Oleh karena itu, Petrus mesti menjawab pada ayat yang kelima, dan dia berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara, ketika Simon Petrus menebarkan jala, bukan berarti dia yakin bahwa dia akan menangkap ikan. Dia berkata, "Oleh karena engkau menyuruhnya aku, maka aku akan menebarkan jala juga. Oleh karena engkau adalah orang yang aku hormati, aku tidak ingin mengecewakan engkau, maka apa yang kau perintahkan yang menurut aku akan sia-sia, itu pun aku lakukan. Sebab aku tahu persis bahwa di dalam danau ini tidak ada ikan. Sebab aku dan teman-teman 2 perahu sudah bekerja semalam-malaman untuk menjala ikan, dan kami tidak mendapat apa-apa." Nah, saudara, itulah yang ada di dalam pikiran Simon Petrus. Tetapi demi Yesus Tuhannya, karena dia tidak ingin mengecewakan, karena dia tidak ingin tidak menghormati, maka oleh Simon Petrus ditebarkanlah jala itu pula dengan perasaan, dengan keyakinan, pastilah ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 6, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam." Nah, saudara, ketika kenyataannya berbeda dengan pikiran Petrus dan teman-teman yang seperahu dengan Petrus dan dengan Tuhan Yesus, maka kagetlah mereka. "Bukankah semalam-malaman kami sudah bekerja sekeras-kerasnya dan kami tidak menangkap apa-apa?" Tetapi aneh, ketika Yesus Kristus Tuhan yang memerintahkan kepada kami, dan kami pun lakukan walaupun dengan setengah hati, kenyataannya kami mendapatkan tangkapan yang luar biasa,
yang belum pernah dialami oleh kami, bahkan oleh nenek moyang kami, para nelayan yang sudah berpengalaman itu, mendapat tangkapan ikan yang begitu luar biasa jumlahnya, banyaknya, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan sini, jala mereka mulai koyak, oleh karena saking banyaknya ikan yang berhasil mereka tangkap. Dan untuk itu, mereka harus memberikan isyarat kepada teman yang sedang berlabuh di pantai, agar supaya mereka datang membantu mereka. Mereka datang dengan membawa perahunya, sebab tangkapan ikan yang mereka peroleh pastilah untuk satu perahu itu tidak bisa dimuat di dalam satu perahu yang sama. Dan Alkitab menulis, ikan hasil tangkapan mereka dimasukkan ke dalam 2 perahu, dan 2 perahu itu hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, apapun yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia, apapun yang mustahil bagi kita sebagai manusia, namun jika itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus, tetaplah engkau kerjakan, tetaplah engkau jalankan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus memerintahkan, Dia sudah menyediakan berkat di balik perintah yang bagi kita terasa sangat mustahil. Dan apa yang terjadi? Petrus yang adalah salah satu wakil daripada para rasul sebagai juru bicaranya, itu menyadari keberadaannya. Walaupun hari ini aku menangkap ikan dalam jumlah yang begitu besar, namun sesungguhnya aku dengan sepenuh hati sedang menebarkan jala. Oleh karena perintah Yesus sebagai Tuhan dan Guruku, maka hari ini aku merasa malu sekali dengan tidak sepenuh hati sesungguhnya, dengan penuh dengan keraguan, tetapi menghasilkan hasil yang begitu dahsyat, yang mungkin hanya sekali ini aku pernah mengalami selama aku menjadi seorang nelayan. Dan dia berkata, mengakui kesalahannya di dalam ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus adalah sebuah kata penyesalan. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Artinya, Tuhan, aku tidak layak Engkau berkenan hidup di tengah-tengah aku yang tidak percaya kepadamu. Sebab aku adalah orang berdosa. Kenapa? Karena aku tidak mempercayai Engkau. Aku lebih percaya dengan mataku sendiri, dengan pikiranku sendiri, bahwa danau ini kosong. Tetapi kenyataannya, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau adalah Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Tuhan, aku tidak layak tinggal bersama Engkau. Aku tidak layak Engkau berkenan tinggal menyertai kami. Oleh karena kami tidak percaya kepadamu. Nah saudara, inilah yang membuat Petrus dan teman-teman semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia juga adalah Allah sang pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya. Oleh karena itu, sekarang Dia memerintahkan sesuatu yang baru buat mereka. Yang mungkin mereka juga berpikir, ini juga bukan pekerjaan yang aku sukai. Karena kami tidak pengalaman. Pengalaman kami menjala ikan. Nah saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus adalah ayat 9. Sebab Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan Dia
takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, engkau sekarang bukan menjala ikan, tetapi engkau akan menjala manusia. Adalah perintah dan tugas yang baru. Tetapi demi melihat bukti yang tadi menurut mereka adalah mustahil, apalagi mereka berkata, kami adalah nelayan yang berpengalaman. Nenek moyang kami adalah nelayan yang berpengalaman. Dan kenyataannya, mereka dikalahkan dengan kenyataan bahwa danau yang engkau pastikan kosong, tidak ada ikannya. Namun lewat perintah Tuhan Yesus, engkau menjala ikan dan mendapatkan ikan dalam jumlah yang begitu besar, sehingga mengakibatkan engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Oleh karena itu, demi mendengar perintah yang baru, bahwa engkau sekarang bukan menjala ikan lagi, engkau akan aku jadikan penjala manusia, maka perintah ini diterima oleh Petrus dan teman-teman dengan sukacita, dengan penuh keyakinan, karena mereka yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan terjadi dan tergenapi lewat kehidupan mereka. Shalom, kita akan berjumpa kembali lewat video yang selanjutnya. Haleluya, amin.